warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, dipersilakan anak-anak ibu membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas bab 3 dengan materi adab berjalan. Pentingnya menjaga adab. Islam mengajarkan adab atau yang biasa disebut dengan akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Ada kalanya seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan seleranya sendiri, tanpa memperhatikan adab-adab yang ada. Dan ada kalanya pula seseorang melakukan berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta nilai-nilai agama. Jika semua ini sudah terbiasa memiliki adab yang baik, maka akan terciptalah pribadi yang beradab yang memberi rasa aman dan nyaman di sekitarnya. Rasulullah SAW bersabda, artinya, sesungguhnya aku Muhammad SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan. Dalam berjalan baik cara dia menggerakkan kaki maupun cara dia menggerakkan badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai ajaran agama ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berjalan pada umumnya akan melewati orang ramai atau akan dilihat orang. Maka perlu kita memperhatikan adab agar terbinanya hubungan yang damai. Selanjutnya, dalil pentingnya menjaga adab berjalan. Dalil pentingnya menjaga adab berjalan terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 37. Artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran surah Al-Isra ayat 37. Makna ayat tersebut, kita dilarang berjalan dengan gaya sombong, seperti membusungkan dada, memicingkan mata, wajah seram atau tidak tenang, mulut tak mau tersenyum, kaki dihentak-hentakan tanpa adanya tujuan yang jelas, dan masih banyak gaya sombong lainnya. Silakan diperhatikan anak-anak ibu gambar berikut ini. Gambar di samping tentang adab berjalan. Menurut kalian, sudahkah adab berjalan gambar di samping sesuai dengan ajaran Islam? Sesuai tidak? Selanjutnya, beberapa adab berjalan menurut Islam. Adab berjalan dalam Islam diatur supaya manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang sembarangan dalam berjalan. Walau gaya berjalan setiap orang berbeda-beda, selama gaya itu tidak dibuat-buat yang menyalahi aturan, maka tidak ada masalah.
Berikut kita lihat satu persatu adab berjalan menurut Islam. Yang pertama, tenang dan sopan. Sebagai orang Islam, adab kita dimulai dari berjalan perlu dijaga. Tenang dan sopan. Dalam berjalan, maksudnya tidak jelalatan, pandangan mata tidak kesana kemari. Seharusnya pandangan mata ke depan dan mau melihat orang di depan kita. Wajah tidak seram, gerakan tubuh tidak terlalu bebas. Kaki melangkah dengan tenang. Gerakan tangan melambai dengan teratur. Selanjutnya, adab yang kedua. Badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Maksudnya, jika tidak ada sesuatu yang diperlukan, membungkukkan badan dan menundukkan kepala karena ingin menghormati orang-orang tertentu seperti para alim ulama atau guru-guru kita dan lain sebagainya. Posisi badan biasa saja dan mata tenang melihat ke depan dan sekali-kali melihat ke bawah. Jangan sampai dikatakan sombong karena kita berjalan dengan dada membusung dan pandangan mata selalu ke atas. Yang ketiga, berjalan secara normal. Seseorang muslim sepatutnya kita berjalan tidak dibuat-buat, sehingga menimbulkan celaan bagi orang lain. Lebih baik berjalan agak cepat daripada berjalan lemah gemulai yang membuat orang lain tidak sabar menunggu kita. Sebisa mungkin tidak membuat masalah dalam berjalan. Selanjutnya, yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Maksudnya adalah membuat orang yang melihat kita berjalan menjadi nyaman karena kita berjalan tidak mengada-ada, biasa saja. Kemudian yang kelima, mempunyai tujuan yang jelas. Dalam berjalan semestinya mempunyai tujuan yang jelas yang diniatkan menuju sesuatu kepada kebaikan. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebagai seorang muslim wajib beraktivitas dengan baik dalam kegiatan yang baik-baik. Sehingga kemudian yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Adab berjalan diperbolehkan berhenti jika ada keperluan, tetapi dianjurkan sebentar saja. Misal, sedang berjalan kita berpapasan dengan kawan lama yang sudah lama tidak kita jumpai. Lalu kita menyapanya, bersalaman dan berbincang-bincang sekedarnya, menanyakan tentang kabar. Hal itu tidak menjadi masalah. Berikutnya, yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Jika kita berjalan dengan tujuan mencari perhatian orang lain, berarti tidak menerapkan adab berjalan menurut Islam. Seandainya dalam berjalan kita memakai sepasang sepatu, maka sepasang sepatu dipakai keduanya. Tidak hanya satu sepatu saja. Kaki sebelah memakai sepatu. Yang ketujuh,
tidak mencari perhatian dalam berjalan. Jika kita berjalan dengan tujuan mencari perhatian orang lain, berarti tidak menerapkan adab berjalan menurut ajaran agama Islam. Seandainya dalam berjalan kita memakai sepasang sepatu, maka harus kita pakai kedua-duanya, tidak hanya satu saja. Jika terpaksa harus tidak memakai sepatu ataupun sandal, sebaiknya dilepas kedua-duanya, seperti orang yang sedang olahraga berjalan kaki dan sebagainya. Kemudian yang ke-8, tidak berjalan dengan sambil makan. Meskipun hanya makan makanan kecil atau makanan ringan, tidak diperkenankan berjalan sambil makan. Jika terpaksa, maka dikunyah dan ditelan terlebih dahulu baru kita berjalan. Berjalan dengan makan akan menimbulkan sifat tidak tahu malu, termasuk berjalan dengan berbincang-bincang jika bersama orang lain atau bersama teman. Kemudian yang ke-9, berjalan harus fokus. Jika berjalan tidak fokus atau tidak konsentrasi, maka akan mudahnya datang bahaya. Berjalan sambil melakukan sesuatu aktivitas atau pekerjaan yang dianggap bisa dilakukan sambil berjalan, misal sambil menghafal materi pelajaran karena mau ulangan, atau sambil memainkan HP, maka sebaiknya dihindari, sebab dapat mengganggu aktivitas berjalan dengan baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Bisa saja menabrak orang, atau bisa saja kita jatuh dengan sendirinya. Kemudian yang 10, tidak mendahului orang lain. Maksudnya di sini adab berjalan yang baik termasuk tidak mendahului orang lain yang berjalan di depan kita atau orang yang berjalan lebih awal dari kita tanpa permisi. Jika terpaksa, kita harus mendahului, sepantasnya kita permisi dan menyapa dengan ramah agar orang lain tidak merasa dilangkahi, terutama bagi orang-orang yang lebih tua dari kita, khususnya kedua orang tua kita. Itulah 10 adab-adab berjalan menurut ajaran agama Islam. Selanjutnya, simak video salah satu adab berjalan berikut ini. Hal yang perlu kita ingat saat mengenakan sendal juga yaitu kita tidak dianjurkan berjalan dengan satu sendal. Seperti yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tali sendal kalian copot, maka janganlah berjalan dengan satu sandal sehingga memperbaiki sendal yang rusak." Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berjalan menggunakan satu sendal, hendaknya kedua sendal tersebut dilepas ataukah keduanya dipakai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwa dua hal tersebut hukumnya adalah dianjurkan dan tidak wajib. Oleh karena itu, bila kita mendapatkan masalah dengan alas kakinya karena tali sendal copot, maka hendaknya berhenti sejenak untuk memperbaiki sendal tersebut atau melepas semua sendal lalu melanjutkan perjalanan. Berjalan dengan memakai satu sendal dilarang supaya kaki yang tidak memakai sendal tidak kena tanah, duri, batu panas, dan semacamnya. Ada juga ulama yang menyatakan alasan terlarang memakai satu sendal saja adalah karena untuk berbuat adil pada kaki. Ada juga yang menyatakan bahwa terlarangnya agar tidak terjadi syuhroh atau tampil beda. Ada juga alasan lainnya karena cara jalan seperti itu adalah cara jalannya setan. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya setan berjalan dengan satu sendal. Hadis riwayat At-Tahawi dalam Syarh Mushkil Al-Atsar.
Setelah kita menyimak video dan materi yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kalian ketika berjalan? Sudahkah berjalan sesuai dengan ajaran agama? Sudahkah berjalan sesuai dengan adab-adab yang telah ditentukan agama? Seandainya sudah, lanjutkan dan pertahankan. Sekiranya belum, silakan diubah cara berjalannya sesuai dengan ajaran-ajaran agama, supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada kali ini tentang pentingnya menjaga adab, dalil pentingnya menjaga adab berjalan, kemudian apa saja adab-adab berjalan menurut agama Islam. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.